Mohon disukai dan dibagikan video ini. Zaman sekarang itu saya memilih untuk hidup mencari nafkah dengan berkebun aja. Saya lihat lahan begitu luas yang masih nganggur, jadi saya nggak menunda-nunda kesempatan ini. Saya memilih hidup apa adanya. Waktu di jalan saya ketemu akar, langsung saya ambil. Lumayan buat ngikat-ngikat buat bubuk nanti. Akar itu pun saya tumpuk, cangkul, merapikan tempat. Bubuk tiba-tiba cangkul saya lepas dan saya berusaha memperbaikinya. Sabar, saya mencoba lagi terus merapikan di sekitaran gubuk saya. Gak perlu banyak pikiran, yang penting saya bisa mengais rupiah. Nanti lahan ini akan saya tanami tanaman apapun yang sekiranya tumbuh. Kalau dilihat dari tetangga di sini, mereka nanam kopi, nanam kapulaga, ya sekiranya itulah yang bisa saya tanam. Dunia keramaian bagi saya itu nggak bisa apa-apa. Berpenampilan juga saya nggak bisa. Ya mau gimana, kantong kosong mau penampilan. Lebih baik saya memperjuangkan hidup keluarga di rumah. Yang penting mereka bisa tersenyum, makan, sehat. Saya berusaha mengais rezeki dari hutan ini. Hutan ini masih luas, masih bisa saya bercocok tanam di sini. Alam ini ramah. Keramaian di luar sana saya tinggalkan. Saya melangkah masuk ke hutan luas ini. Hari-hari saya mendengarkan suara jangkrik, suara gemercik air. Rasanya lebih tenang. Walaupun lelah, tapi itu nikmat. Hari ini target saya masih membuat tempat tinggal yang nyaman, bikin jalan untuk menuju air agar ngambil air enak turun dari gubuk. Saya rapikan dulu. Nanti juga bisa ambil wudhu apa segala macam. Tenang, ibadah kita tenang di sini. Di saat-saat saya
Asik, ternyata cangkul saya lepas lagi. Saya periksa, itu patah. Dan saya tetap tidak akan mundur, walaupun alat apa adanya, tetap saya garap. Selanjutnya saya untuk memasak apa adanya yang sekiranya cukup mengganjal perut saya untuk menunda lapar. Saya sudah menyalakan api dan memasaknya pun saya cukup dengan membakarnya. Perut saya udah terasa lapar banget. Semoga cepat matang. Saat saya duduk, saya ingat air, langsung saya ambil. Saya pun langsung minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Aroma makanan yang saya bakar pun sudah tercium. Sepertinya udah hampir matang. Perut saya pun udah terasa lapar banget. Rasanya itu gimana gitu. Ya Allah, sungguh semua ini adalah nikmat bagimu. Hamba bersyukur bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaranmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya bakar pun udah matang. Saya langsung melahapnya, tapi masih panas. Amatnya itu ketika sudah beginilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rencana saya selanjutnya, saya harus membuat tempat saya duduk dan tidur istirahat. Saya pergi mencari bambu, menyeberang kali. Saya lihat airnya bersih. Wah, saya pun langsung mengambil air ini, cuci muka dan langsung minum. Airnya seger banget, bersih, bening airnya. Setelah itu saya pun lanjut melangkah untuk mencari bambu. Dengan hati-hati saya melangkah karena jalannya licin, sering hujan daerah sini. Tidak begitu jauh saya berjalan, saya menemukan pohon bambu. Saya pun langsung menebangnya sambil berhati-hati, jangan sampai saya mengganggu hewan yang ada di sekitar, dan jangan sampai juga saya terluka karena saya sendirian. Saya terluka, aduh, susah, siapa yang mau nolongi saya? Ya semoga Allah, itu aja harapan saya. Hanya Allah yang memberikan pertolongan kepada saya, orang lain gak ada, karena saya di hutan sendirian.
Sudah bambu saya tebang dan saya pun langsung memotong-motongnya dengan ukuran yang sudah saya tentukan. Lalu saya pun membelahnya agar bisa digunakan sebagai lantai nantinya. Sudah dibelah-belah, saya pun merautnya agar bambu tidak tajam. Alhamdulillah, bambu yang sudah saya belah cukup banyak dan saya berusaha mengikatnya untuk saya bawa dengan tali dari bambu itu juga yang saya gunakan untuk mengikatnya, karena saya tidak membawa tali dari bubuk tadi. Ketika saya sedang sibuk mengikatnya, saya dengar suara aneh, kayak ada yang gimana gitu. Terus saya perhatikan ke depan, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan saya pun mengikat yang kedua. Saya siap untuk membawanya. Sebelum saya memikul, saya duduk dulu sebentar, merehatkan badan sambil memandang ke atas, dan saya juga minum dulu karena haus sudah terasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pegal juga rasanya badanku. Tapi nggak apa-apa, saya harus tetap semangat bikin gubuk dan bikin kebun. Saya langsung memikul bambu yang sudah saya belah-belah tadi. Alhamdulillah, akhirnya dari jauh saya memikul bambu ini sampai juga ke gubuk yang sudah saya kasih atap dengan terpal. Saya pun menarik napas dulu, lumayan terasa lelah pandang. Setelah saya memandang ke sekitarnya, menarik napas, saya pun melanjutkan pekerjaan saya, membuat tempat yang sekiranya saya bisa duduk santai dan berbaring. Satu persatu saya pasang, dan untuk pengikatnya saya menggunakan tali yang dari akar. Lanjut saya menyusun kayu agar tempat duduk ini jadi kuat, dan saya juga langsung menyusun bambu yang sudah saya belah-belah itu tadi sebagai lantainya. Setelah saya susun, saya pun mengikatnya atau menjalinnya dengan akar. Akar ini saya belah-belah dulu. Kalau bahasa saya, ini adalah akar lalau.
Setelah saya selesai membuat tempat duduk atau lesehan dan bisa juga tempat berbaring, saya lanjut membuat pagar dengan bambu yang saya tancap dan saya kasih palang, dan itu pun saya ikat dengan tali yang dari akar itu. Saya terpikir atap ini akan saya robah agar tidak begitu gelap di dalamnya. Saya bongkar dulu, lalu setelah saya bongkar, saya pasang tongkat sebagai tonggak yang sekiranya kuat, dan saya langsung pasang kayu-kayunya. Pas waktu pembongkaran ini saya kaget, hujan turun. Akhirnya saya tergesa-gesa memasang atapnya lagi. Saya bersyukur banget hujannya nggak langsung deras begitu, hanya gerimis, sehingga saya pun bisa menyelesaikan untuk memasang atap ini. Setelah selesai pemasangan atap, saya pun merapikan yang ada berserakan tadi. Lalu setelah itu saya pun duduk istirahat. Hujan pun mulai membesar dan saya terasa dingin. Akhirnya saya menyalakan api. Sebelum menyalakan api, saya terlebih dahulu menyincang kayu, dikecilkan agar mudah untuk dibakar. Hujan pun semakin membesar. Rintik-rintiknya sudah mulai terdengar. Alhamdulillah, api pun sudah menyala dan saya sudah bisa menghangatkan badan. Saya senang hujannya reda. Akhirnya saya berpikir akan melanjutkan pekerjaan untuk membersihkan tempat air dan membuat pancuran air agar mudah untuk mengambilnya. Tambah lagi untuk berwudu. Untuk pancuran air saya gunakan bambu. Bambu ini pun saya belah. Untuk memudahkan pemasangan, saya harus membuat lubang sedikit. Saya kaget, tiba-tiba hujan turun lagi. Aduh, pikiran saya itu bagaimana ini? Kerjaan saya belum selesai. Rintik hujan pun sepertinya besar. Saya berusaha untuk secepatnya agar bisa digunakan pancuran air ini, tapi semua itu harus ditinggalkan. Saya harus segera masuk. Hujan besar banget. Saya langsung duduk. Udahlah, ya udah, nggak bisa melanjutkan pekerjaan. Saya harus duduk istirahat.
Keadaan sekitar semakin gelap. Gemuruh hujan semakin kencang. Gak ada apa-apa lagi yang bisa terdengar selain suara hujan, suara jangkrik, suara